Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Shalom. Jumpa kembali dalam kelas STUJK yang pada malam hari ini memasuki pertemuan yang keempat. Setelah kita selama 3 minggu berturut-turut mempelajari mengenai khotbah Tuhan Yesus Kristus tentang akhir zaman yang dibawakan oleh Pendeta Yohanes Adri Hartopo, maka pada malam hari ini merupakan malam penutup di mana kita akan membahas mengenai perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus mengenai akhir zaman. Seperti biasa, Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan, kita akan mengadakan sesi tanya jawab di akhir pelajaran. Jadi silakan Bapak Ibu tulis pertanyaannya di dalam chat room dari Zoom ini atau dulu di dalam kolom komentar di YouTube atau melalui WA group. Ya, kita akan segera memulai pelajaran pada malam hari ini. Saya serahkan kepada Pendeta Yohanes Adri untuk memimpin kita semua dan juga memimpin dalam doa pembukaan. Silakan Pak. Oke, selamat malam rekan-rekan yang mengikuti kelas online STUJK dalam seri pengajaran tentang akhir zaman di Matius 24 dan 25. Ya, kita sekali lagi bersyukur untuk kesempatan kita boleh belajar lagi dan juga ini sesi terakhir kita akan mengakhiri bagian pembahasan kita di Matius 24 dan 25 ini. Mari sama-sama kita masuk di dalam doa dan kita mohon pimpinan Tuhan untuk sesi kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk Tuhan yang sudah memimpin pertemuan kami dari pertemuan pertama sampai pertemuan yang ketiga dan hari ini kami boleh memasuki pertemuan yang terakhir. Kami menyadari waktu kami yang terbatas, yang tidak mungkin sanggup untuk bisa mempelajari kedalaman firman Tuhan, khususnya di Matius pasal 24 dan 25. Tapi sejauh yang sudah Tuhan boleh ajarkan pada kami dan Tuhan berikan pengetahuan itu kepada kami bersyukur. Biarlah itu tidak berhenti hanya sebagai pengetahuan di benak kami, tetapi yang terlebih lagi Tuhan itu menolong kami di dalam kami menjalani kehidupan kami sebagai orang percaya. Kami serahkan waktu sesi terakhir ini dalam tangan Tuhan. Berkati setiap firman yang kami baca dan kami renungkan menjadi pembelajaran untuk setiap kami. Terima kasih, kami serahkan waktu ini dan juga hamba-Mu yang akan mengajar, biarlah Tuhan yang juga pakai untuk menjadi berkat. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, saya akan share screen untuk sesi kita hari ini. Ya, sesuai dengan tema atau sesi yang sudah saya susun, ya. Jadi kita akan melihat hari ini sesi yang keempat, ya. Kita akan mempelajari beberapa perumpamaan yang berkaitan dengan akhir zaman yang dituliskan oleh oleh Matius di Injilnya berkaitan dengan ajaran Yesus tentang akhir zaman, ya. Nah, kita akan fokus ke bagian ini. Nah, sebagai pembukaan saya ingin mengatakan begini, bahwa pengajaran tentang akhir zaman di Matius 24 dan 25 itu punya keunikan dibandingkan dengan yang tercatat di Injil Markus dan Injil Lukas, karena Injil Matius itu menambahkan, saya boleh sebut dengan istilah itu ya, 3 perumpamaan. 3 perumpamaan dari Yesus yang tidak muncul di Injil yang lain, yakni perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh, kemudian perumpamaan tentang talenta, dan kemudian perumpamaan tentang domba dan kambing. Ya. Nah, perumpamaan tentang talenta memang ada paralelnya di Lukas pasal 19, ya, tetapi saya melihat itu agak berbeda. Jadi perumpamaan talenta ini ada kesamaan dengan perumpamaan tentang uang mina yang di Injil Lukas pasal 19, tetapi juga ada perbedaan. Ya, jadi saya melihatnya ini sebagai 2 perumpamaan yang berbeda. Jadi 3 perumpamaan ini memang khas ada hanya di Injil Matius, ya. Nah, ada 2 kemungkinan kenapa seperti itu. Kemungkinan yang pertama adalah ya Matius punya data yang lebih lengkap daripada Markus dan Lukas, ya. Dan data itu dimasukkan di dalam tulisannya, ya, mungkin ada maksud yang
ada di benak Matius, kemudian memasukkan data adanya 3 perumpamaan yang diajarkan oleh Yesus, tapi juga ada kemungkinan yang lain. Kemungkinan yang kedua itu adalah Matius sendiri menggabungkan ajaran Yesus tentang akhir zaman yang berhenti sampai di Matius 24 ini, menggabungkan dengan beberapa perumpamaan dari Yesus yang dia tahu itu berbicara mengenai atau terkait dengan akhir zaman atau terkait dengan kedatangan anak manusia, ya. Nah, tidak menutup kemungkinan perumpamaan-perumpamaan ini disampaikan oleh Yesus bukan dalam waktu yang bersamaan dengan khotbah di Bukit Zaitun, mungkin di kesempatan-kesempatan yang berbeda. Tetapi karena Matius melihat kedekatan dengan tema tentang akhir zaman, maka menggabungkan beberapa perumpamaan itu dengan ajaran atau dengan khotbah Yesus di Bukit Zaitun yang tercatat di Matius pasal yang ke-24 ya. Kalau saudara ada waktu mempelajari Injil Matius, saudara melihat Injil Matius itu memang punya satu karakteristik, yaitu mengelompokkan ajaran-ajaran Yesus ke dalam kelompok tertentu ya, di pasal tertentu. Misalnya kita melihat ada khotbah di bukit, Matius pasal 5 sampai pasal yang ke-7. Lalu kemudian juga ada ajaran dari Yesus terkait dengan pengutusan 12 muridnya, itu di pasal yang ke-10. Kemudian di pasal yang ke-13 itu ada pengajaran tentang beberapa perumpamaan yang berkaitan dengan kerajaan Allah. Kemudian di pasal 18 itu ada pengajaran berkaitan dengan kehidupan sebagai komunitas atau sebagai anggota kerajaan Allah. Dan kemudian bagian yang terakhir pasal 24-25 ini berkaitan dengan ajaran tentang akhir zaman. Jadi di Injil Matius itu memang ada 5 pengelompokan ajaran, ya, kemudian diselingi dengan cerita atau narasi tentang apa yang dilakukan oleh Yesus. Jadi kita melihat seperti itu di Injil Matius, ya, dan bagian yang kita pelajari Matius 24 dan 25 itu pengelompokan yang terakhir mengenai diskurs atau ajaran yang disampaikan atau diajarkan oleh Yesus. Jadi tidak menutup kemungkinan di dalam pengelompokan ini ada kesengajaan dari Matius untuk menggabungkan ajaran tentang akhir zaman itu dengan beberapa perumpamaan yang berkaitan dengan akhir zaman. Ya. Nah, sebelum kita melihat 3 perumpamaan di pasal yang ke-25 dari Injil Matius, saya ingin untuk kita melihat sekilas perumpamaan di bagian terakhir dari Matius pasal 24. Jadi kalau kemarin kita berhenti sampai di ayat 44, kalau saudara perhatikan, di ayat 45 sampai ayat yang ke-51 itu ada satu perumpamaan yang saya katakan perumpamaan yang cukup simpel, cukup sederhana, yaitu perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Ya, saya bacakan. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Ya. Jadi kalau kita melihat perumpamaan penutup di Matius pasal 24 ini, itu penekanannya sangat jelas sekali, yaitu sekali lagi berbicara mengenai berjaga-jaga atau bersiap sedia. Ya, ini yang sangat ditekankan dan kita tahu di Matius pasal 24 yang kita sudah pelajari sejauh ini. Dan kalau saudara perhatikan secara khusus di dalam perumpamaan ini, ya tentu diharapkan audiens Yesus atau para murid Yesus atau kita yang juga membaca dan mempelajari perikop ini, tentu diharapkan kita itu menjadi pelayan atau menjadi hamba yang dikatakan di 45 sebagai hamba yang setia dan hamba yang bijaksana. Nah, ini penekanannya di sini. Jadi jangan menjadi hamba yang jahat ya, yang dikatakan di 48 itu, tetapi hamba yang setia dan hamba yang bijaksana. Nah, ini boleh dikatakan seperti satu pengantar masuk untuk kita mempelajari 3 perumpamaan yang dituliskan di pasal yang ke-25 ya.
menjadi hamba yang setia dan menjadi hamba yang bijaksana. Oke. Sekarang kita akan melihat yang pertama, yaitu perumpamaan 5 gadis bijaksana dan perumpamaan 5 gadis bodoh yang ada di Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13 atau dikenal dengan nama Parable of the Ten Virgin. Ya, perumpamaan mengenai 10 gadis muda, ya. Nah, kita melihat di Matius 25 ayat 1 sampai 13. Saya mungkin akan membacakan hanya beberapa ayat saja. Saya percaya sebagian besar saudara sudah tahu ceritanya, tapi saya akan bacakan atau meng-highlight beberapa ayat saja dari Matius 25. Saya baca mulai ayat 1. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Ya. Lalu kemudian saya bacakan ayat yang ke 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Ya. Nah, kita melihat di perumpamaan ini bahwa kedatangan kerajaan Allah atau kedatangan Yesus yang kedua itu diumpamakan seperti kedatangan seorang mempelai pria yang disambut oleh 10 gadis muda yang memang bertugas untuk menyambut ya sang mempelai pria tersebut. Kemungkinan 10 gadis muda ini adalah para pengiring dari mempelai wanita atau yang sekarang itu kita sering sebut dengan istilah bridesmaids ya. Nah, ada orang menafsirkan bahwa mempelai pria di sini itu gambaran Tuhan Yesus sendiri. Mempelai wanita tidak mendapatkan fokus utamanya, dianggap tidak penting figur di sini ya. Tapi 10 gadis muda ini menggambarkan akan anggota-anggota di dalam komunitas orang percaya ya. Jadi menemukan arti rohani dari perumpamaan ini ya. Tapi kita tidak akan banyak fokus ke pengidentifikasian seperti ini meskipun saya juga tidak menentangnya ya. Nah, perlu untuk kita ketahui di dalam konteks zaman itu ya, pernikahan itu kita tahu adalah satu acara atau satu occasion yang sangat penting dan penuh dengan sukacita, dan perayaan itu bisa dilaksanakan bukan hanya 1 hari tetapi bisa beberapa hari, bahkan bisa sampai 1 minggu ya. Nah, perumpamaan yang kita baca hari ini itu menggambarkan tentang apa yang disebut sebagai wedding procession. Dalam arti begini, perumpamaan ini menunjukkan peristiwa yang umumnya terjadi di hari pertama atau di malam pertama, yaitu ketika si mempelai pria ini menuju ke rumah mempelai wanita dengan tujuan untuk membawanya kembali ke rumah mempelai pria untuk kemudian nanti di sana dilangsungkan pesta perkawinan atau acara perkawinan ini. Dan ini prosesinya ya, dari rumah mempelai wanita ke rumah mempelai pria. Nah, mempelai wanita ini terus mengutus teman-temannya untuk menemuinya di tengah jalan. Dan karena itu acara diadakan pada waktu malam, maka mereka itu membawa pelita bersama mereka. Nah, gambaran yang mungkin lebih tepat itu bukan pelita sebagaimana yang kita sering lihat mungkin di gambar-gambar mengenai 10 gadis ini ya. Tetapi itu diduga kuat itu seperti obor, torch itu ya. Kalau sudah tahu, ya obor yang kemudian di ujungnya itu pasti diberi sesuatu, biasanya itu seperti kain atau bahan tertentu yang sudah dicelup dalam minyak dan kemudian dinyalakan sehingga itu bisa dipakai untuk perjalanan mereka pada malam hari ya. Nah, ini sedikit background ya mengenai acara atau prosesi pernikahan yang ada, dan itu dipakai oleh Yesus. Ya. Nah, kita tahu bahwa yang namanya perumpamaan
itu kan adalah cerita buatan atau karangan Yesus. Jadi bukan true story, itu bukan cerita yang benar-benar terjadi, tapi itu cerita fiksi yang bertujuan untuk menyampaikan atau mengajarkan kebenaran rohani. Dan gambaran yang dipakai itu banyak diambil dari realitas kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam hal ini, dalam perumpamaan ini, Yesus mengambil dari realitas kehidupan atau peristiwa pernikahan, occasion pernikahan, yang ada di dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Ya. Nah, yang kita perlu tekankan, yang perlu kita pelajari begini. Di dalam Yesus mengajarkan perumpamaan itu, tidak jarang dia itu menyampaikan hal-hal yang agak berlebihan waktu menceritakannya. Hal-hal yang mungkin menurut kita itu tidak biasa. Hal yang menurut kita itu mungkin agak tidak wajar, aneh, dan mungkin juga mengejutkan, tetapi memang itu adalah kesengajaan dari Yesus. Kenapa? Karena ada poin-poin penting yang mau ditekankan. Jadi misalnya adanya kejutan-kejutan ya yang menurut kita itu harusnya nggak seperti itu dan rasanya nggak wajar seperti itu justru dipakai oleh Yesus untuk menyampaikan kebenaran rohani. Ya. Nah, mari kita lihat perumpamaan ini, ya ada paling tidak beberapa hal yang mungkin menurut kita itu tidak biasa atau mungkin cukup mengejutkan, tetapi ada poin penting yang mau disampaikan. Dan karena ini bagian dari khotbah Yesus atau ajaran Yesus tentang akhir zaman, maka kita akan melihat kaitan, lalu akan melihat kaitan dengan hal akhir zaman atau pengajaran tentang akhir zaman ini. Mari kita lihat beberapa hal. Yang pertama dikatakan di dalam perikop ini bahwa mempelai pria itu datang pada waktu tengah malam untuk acara perjamuan kawin itu. Itu dikatakan di ayat yang ke-6. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Nah, setelah ini sesuatu yang cukup mengejutkan. Mana sih ada pesta pernikahan di tengah malam? Masa sekarang mungkin tidak ada, saya percaya masa dulu pun juga tidak ada. Itu bukan tipikal ya perjamuan kawin yang umum. Tetapi justru disinilah kita melihat kejutannya itu loh. Nah, apa yang mau disampaikan ini? Yang mau disampaikan jelas sekali yang kita pelajari selama ini. Yaitu bicara tentang kedatangan mempelai ini, atau dalam kaitan dengan kedatangan Tuhan itu, jelas bersifat sudden, sesuatu yang tiba-tiba mendadak, unexpected, tidak tidak disangka, dan unknowable, tidak diketahui, ya tidak pernah tahu. Maka tidak heran kalau 10 gadis ini menunggu, kemudian dikatakan mempelai tidak datang-datang, dikatakan di ayat yang kelima, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Itu menggambarkan satu situasi, kondisi, yang dimana mereka merasa bahwa rasanya nggak mungkin datang deh. Ini sudah makin malam, sudah larut malam, tidak mungkin datang, mungkin ada delay, atau mungkin ada emergency yang tak terelakkan, tapi kemudian tiba-tiba tengah malam mempelai pria itu datang, yaitu waktu yang sebenarnya paling kecil kemungkinan diharapkan untuk datang dan kemudian diadakan pesta. Jadi mereka tertidur, kemudian kaget mendengar kabar atau teriakan bahwa mempelai pria itu datang, dan jelas ini menimbulkan keterkejutan. Nah, mengingatkan kita sekali lagi kebenaran yang kita pelajari selama ini. Ya, waktu kita mempelajari tentang tanda-tanda akhir zaman, ya signs of the end, itu jelas sekali bahwa kedatangan Yesus di akhir zaman itu tidak akan didahului oleh tanda-tanda tertentu yang kemudian kita bisa pakai untuk sepertinya mengindikasikan tibanya atau kedatangannya itu. Ya, Matius pasal 24 itu sangat tegas sekali bicara mengenai hal ini, yaitu timing, waktu dari kedatangan anak manusia itu. Tidak ada satupun yang mengetahuinya. Ya, dia datang tanpa peringatan, dia datang tanpa tanda-tanda, tiba-tiba dia datang. Nah, ini dikatakan atau digambarkan dengan jelas sekali dalam perumpamaan ini. Hal yang kedua, hanya 2 kelompok orang yang digambarkan di sini, yaitu 5 gadis bijaksana, 5 gadis yang bodoh. Ada orang bertanya gini, kok bisa pas 10 gadis yang dipilih, 5 bawa minyak, 5 tidak bawa minyak. Kok tidak pembagiannya 9:1, atau 8:2, atau 7:3, atau 6:4? Kok sepertinya bisa kebetulan 5 dan 5 begitu loh. Dan kenapa juga tidak dibagi jadi 3 kelompok? Misalnya ada yang siap dengan minyak, ada yang betul-betul tidak ada minyak, ada yang mungkin masih ada minyak tapi sudah hampir padam dan sebagainya. Sekali lagi saudara, ini perumpamaan ya, karangan ciptaan buatan Yesus sendiri, tentu ada kesengajaan dengan menggambarkan atau memfokuskan kepada hanya 2 kelompok orang ini. Ya, kebenaran yang mau disampaikan itu jelas sekali.
Nanti kedatangan Tuhan itu akan berakibat kepada pembagian atau kepada pemisahan, separation dua kelompok orang. Hanya dua kelompok orang. Hanya ada dua golongan orang nantinya. Yang diterima dan yang ditolak. Jadi 5 gadis itu dengan pelita atau dengan obor yang masih menyala diizinkan masuk nih ya untuk mengikuti pesta perkawinan itu. Yang 5 ini ditolak. Ya, pada akhir zaman nanti manusia itu hanya akan bisa dikategorikan menjadi 2 golongan orang, tidak lebih dari itu. Masuk dalam kerajaan surga atau tidak. Ditolak masuk atau diterima masuk. Cuma ini pengkategoriannya. Ya. Hal lain lagi yang kita lihat. Saudara, 5 gadis bodoh yang tertinggal ini karena mereka mencari minyak dan mau membeli minyak, itu ditolak masuk. Saudara, mungkin kita nggak membayangkan ini ada unsur kejutannya, tapi cuma ini unsur kejutan. Saya percaya di dalam perkawinan waktu itu tidak akanlah tuan rumah itu atau mempelai pria dan mempelai wanita itu sekejam itu. Apalagi kalau ini bridesmaids ini adalah teman-temannya sendiri dari mempelai wanita dan mereka mungkin terlambat datang, masa sih sampai kemudian ditolak. Saya agak ragu dalam kebanyakan perayaan pernikahan sama mempelai pria dan wanita itu akan mengusir para pengiring wanita ini hanya gara-gara lupa membawa minyak untuk pelita mereka. Saya ragu bahwa keterlambatan tiba seperti yang dialami oleh 5 gadis ini akan membuat mereka dilarang masuk. Jadi apa yang digambarkan sekali lagi ini satu situasi yang memang khusus sengaja dibuat seperti ini. Ini bukan tipikal yang umumnya terjadi seperti itu. Nah, kebenaran apa sih yang mau ditekankan sekali lagi dengan hal yang tidak biasa ini, hal yang merupakan kejutan ini? Kebenaran yang mau ditekankan jelas sekali, the finality of the parousia. Jadi finalitas dari kedatangan Yesus yang kedua itu. Tidak akan ada lagi kesempatan-kesempatan yang diberikan. Kesempatan-kesempatan yang hilang itu adalah kesempatan-kesempatan yang tidak akan bisa diraih lagi. Ya, diberi kesempatan ya untuk tetap obornya menyala, tetapi tidak membawa minyak. Kemudian mereka pergi mencari minyak, kehilangan kesempatan untuk mengiringi mempelai itu menuju ke pesta pernikahan. It's too late, itu sudah terlambat. Ya, begitu juga dengan halnya dengan nanti di akhir zaman ini, orang-orang yang tidak mempersiapkan diri dengan baik akan menemui satu titik yang dimana mereka itu sebenarnya tidak akan bisa kembali lagi. Ketika akhir zaman sudah tiba, sudah terlambat, too late untuk memperbaiki mungkin berbagai kerusakan akibat kelalaian dan sebagainya. Jadi bagi orang-orang yang tidak siap seperti ini, it will be too late. Tidak ada second chance, begitu. Tidak ada kesempatan yang kedua yang bisa didapatkan. Berikutnya, saudara perhatikan. Sang mempelai pria ini berkata pada 5 gadis yang bodoh itu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Masa sih sama sekali tidak kenal? Kalau para pengiring wanita ini mungkin teman-teman dari mempelai wanita, masa sama sekali tidak kenal? Ya, kalaupun ya sang mempelai pria ini tidak kenal, mungkin bisa tanya pada mempelai wanita. Tetapi tidak dilakukan, benar-benar ditolak, pintu ditutup, dan 5 gadis itu pun juga saya percaya pasti terkejut. Nah, saudara, kebenaran apa yang mau ditekankan di sini? Kebenarannya jelas sekali, banyak mungkin orang yang juga akan terkejut nantinya di akhir zaman. Karena berpikir, Tuhan sudah mengenal mereka, tetapi ternyata tidak. Artinya tidak semua yang diundang akan masuk, tidak semua yang sebenarnya punya privilege untuk masuk, benar-benar masuk. Saudara, ketika kita memikirkan akan hal ini, ya kita menyadari bahwa orang-orang yang digambarkan mewakili gambaran yang diwakili oleh orang-orang 5 gadis yang bodoh ini, bukanlah orang-orang yang kemudian kita katakan seolah-olah mereka ini nggak berguna untuk Kristus, nggak berguna untuk Injil. Mereka ini adalah orang-orang yang mungkin merupakan bagian dari apa yang kita sebut sebagai komunitas orang percaya, bagian dari gereja. Ya, mereka berpikir mereka sudah dikenal Yesus, mereka berpikir mereka sudah diselamatkan, mereka berpikir mereka sedang menuju surga. Tetapi destiny mereka sesungguhnya itu ternyata bukan. Satu waktu Yesus bisa berkata, aku tidak mengenal kamu. Hal lain lagi yang kita bisa pelajari adalah 5 gadis bodoh itu tidak membawa minyak. Itu di ayat yang ketiga jelas sekali. Mereka tidak membawa minyak. Jadi bukan mereka itu kehabisan minyak. Begitu, bukan itu poinnya. Ya.
Bukan mereka bawa minyak lalu kehabisan minyak, tetapi mereka tidak membawa minyak. Saudara, tadi saya katakan mengenai pelita, ya, yang kemungkinan besar itu bukan pelita yang kita bayangkan seperti apa yang kita lihat di dalam berbagai gambar-gambar tentang perumpamaan ini, ya. Tetapi itu seperti obor yang kita tahu memakai mungkin kain atau bahan tertentu di ujungnya yang kemudian perlu untuk dicelup di minyak atau diberi minyak untuk kemudian bisa dinyalakan dan api bisa menyala, ya. Nah, tentu ini butuh satu persiapan. Kenapa? Karena tahu kan memang orang yang memegang obor seperti itu tahu bahwa ini sangat terbatas sekali waktu untuk menyala itu. Tergantung juga berapa banyak minyak yang dituangkan atau berapa banyak minyak yang dipakai ini. Nah, itu tentu mereka sudah mempertimbangkan. Mungkin nggak lama nih kalau minyaknya memang nggak banyak, ya. Jadi kekurangan minyak, jadi bukan karena kekurangan minyak, tetapi mereka itu tidak membawa minyak sama sekali. Nah, saudara, kelalaian seperti ini adalah kelalaian yang sangat serius. Kenapa? Karena mereka harusnya tahu mereka itu perlu untuk membawa minyak. Ya, itu bukan sesuatu yang untuk main-main. Ini acara penting, begitu loh. Dan mereka tahu bahwa itu membutuhkan ya satu perjalanan yang panjang mungkin. Maka kelalaian semacam ini adalah kelalaian yang sangat serius dan memang patut untuk mendapatkan hukuman. Sudah banyak kelalaian-kelalaian kita anggap itu tidak penting. Kita pikir itu hal yang main-main aja. Tapi pada akhirnya kita mendapati kelalaian itu adalah kelalaian yang sangat serius. Dan itu memang patut untuk mendapatkan hukuman. Ya, saudara, kalau melihat beberapa hal ini, ya, hal-hal yang sepertinya tidak wajar, umumnya mereka bawa minyak, begitu. Tapi kok tidak bawa minyak? Nah, beberapa contoh aja, hal-hal yang saya sebutkan aneh, tidak wajar, atau merupakan kejutan, itu mau menggambarkan kebenaran-kebenaran apa yang berkaitan dengan kesudahan dunia atau dengan second coming ini. Jadi, saudara, kalau kita lihat kesimpulannya begini, Yesus tampaknya berbicara mengenai orang-orang yang kelihatan mungkin seperti orang percaya, bahkan berpikir mereka adalah orang percaya, tetapi ternyata mereka tidak siap ketika ia datang. Maka poin dari perumpamaan ini jelas sekali. Sudah, perumpamaan itu sering memberikan poin pentingnya di ayat terakhir atau di kalimat terakhir. Dan kalimat terakhir dari perumpamaan ini adalah di ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Jadi sekali lagi ini ada panggilan untuk apa? Berjaga-jaga, bersiap sedia. Nah, saudara, kalau kita melihat dari perumpamaan ini, hal berjaga-jaga itu penting, dan itu artinya apa? Berjaga-jaga, bersiap sedia itu artinya being wise, not foolish. Saudara, kenapa dipakai istilah bijaksana dan bodoh untuk mengkontraskan dua golongan orang ini, dua golongan gadis ini? Kenapa tidak dipakai istilah lain? Saudara, tadi ingat saya kutip dari pasal 24 ayat 45 itu, siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Ya, bijaksana itu secara umum kita tahu artinya, yaitu orang yang mengerti situasinya dan tahu apa yang benar yang harus dilakukan. Dan dia akan melakukannya itu. Itu arti secara umum tentang bijaksana. Tetapi kalau saudara membaca di Injil Matius khususnya, saudara melihat istilah wise and foolish, bijaksana dan bodoh, itu mengingatkan akan apa yang dipakai oleh Matius di pasal 7 ayat 24 dan 27 sampai 27. Saudara ingat di sana itu Matius menggambarkan dengan gambaran dua macam orang yang membangun di atas dasar apa nih? Ya, yang membangun ya di atas batu itu dikatakan adalah orang yang bijaksana, dan orang yang bijaksana dikatakan di sini dengan gambaran apa? Orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya. Mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya. Yang bodoh ini dikatakan adalah orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Dan orang bodoh ini dikatakan adalah orang yang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya. Ya, saudara melihat pemahaman mengenai wise and foolish di sini, ya, bijak dan bodoh di sini, itu terkait erat dengan masalah mentaati atau mendengarkan perkataan Tuhan dan melakukannya, mentaatinya, atau tidak melakukannya, tidak mentaatinya. Kalau ini seperti gambaran perumpamaan penabur, maka gadis-gadis yang bodoh ini seperti biji-biji yang jatuh di tanah yang dangkal, cuma bertahan sebentar aja.
kemudian hilang begitu ya. Di kitab Amsal, istilah bodoh, ya di kitab Amsal, istilah bodoh itu bukan menggambarkan orang yang IQ-nya rendah, bukan. Tetapi istilah bodoh di kitab seperti kitab Amsal itu menggambarkan apa? Orang yang mengabaikan Allah dalam hidup mereka. Orang yang tidak mau mendengarkan Allah. Itu di kitab Amsal. Saudara, sebagai perbandingan di Wahyu pasal 16 ayat 15 dikatakan begini, lihatlah aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga. Ini kata yang sama dipakai di ayat 13 tadi, berjaga-jaga. Yang memperhatikan pakaiannya, supaya jangan berjalan dengan telanjang, dan jangan kelihatan kemaluannya. Setelah ini sekali lagi bahasa simbolis, ya kitab Wahyu itu. Menggambarkan sesuatu yang salah, yang harusnya engkau tidak lakukan, jangan lakukan. Engkau harusnya tidak telanjang, tapi engkau tetap telanjang dan kelihatan kemaluan. Nah ini gambaran seorang yang tahu mana yang benar, tetapi tidak melakukan apa yang benar. Nah ini hal berjaga-jaga, bersiap sedia terkait dengan hal ini. Hal berjaga-jaga atau bersiap sedia terkait juga dengan hal apa? Terkait juga dengan hal memiliki relasi dengan Yesus, dikenal Yesus. Bukan hanya tampaknya memiliki relasi dengan Yesus dan tampaknya dikenal oleh Yesus. Bukan, tetapi sungguh-sungguh memiliki relasi itu, dikenal oleh Yesus nih. Ya tadi disebutkan di dalam perumpamaan ini bahwa ketika pintu ditutup, mereka itu menggedor pintu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakan kami pintu. Saudara mengingatkan apa? Saudara kalau ada waktu mengingat di Matius pasal 7 juga, ayat 21 sampai 23, ya Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru padaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk nih. Melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari yang terakhir banyak orang akan berseru, Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu. Pada waktu itu aku akan berkata terus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, enyala daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, jadi dikaitin erat dengan hal memiliki relasi dengan Yesus dan dikenal oleh Yesus. Sudah bisa lihat juga di paralelnya di Lukas pasal 13, 23 sampai 27. Yang terakhir dari perikop ini, berjaga-jaga bersiap sedia, itu menyadari bahwa saya bertanggung jawab sendiri untuk kesiapan saya. Saya bertanggung jawab untuk kesiapan saya sendiri. Saudara, kalau dikatakan di sini 5 gadis yang bijaksana itu menolak untuk memberikan minyak. Mungkin kita merasa kok kejam ya. Ini temannya butuh kok tidak diberikan. Saudara, poinnya bukan dikejam atau tidak kejam. Berbelas kasihan atau tidak. Poinnya bukan di sana. Tapi poinnya jelas sekali, gitu loh. Gadis-gadis yang bijaksana itu berkata tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli sendiri di situ. Nah, saudara, saya menafsirkan pasal 25 ayat 9 itu dengan ungkapan yang saya pinjam dari seorang berkata begini, ada hal-hal yang memang kau nggak bisa pinjam. Engkau perlu punya itu untuk dirimu sendiri. Ya tidak mungkin kau bisa bergantung pada orang lain untuk hal-hal itu. Saudara, kesiapan itu adalah tanggung jawab kita. Kita nggak bisa pinjam dari orang lain. Kita nggak bisa menumpang pada orang lain. Spiritualitas itu tanggung jawab kita. Itu sesuatu yang kita tidak bisa pinjam dari orang lain, tidak bisa mengandalkan orang lain. Iman, kekudusan, dan berbagai hal lain. Itu sesuatu yang tidak bisa kemudian kita tuh pinjam dari orang lain atau mengandalkan orang lain. Tetapi itu adalah tanggung jawab kita secara pribadi. Dan ini yang mau dikatakan begitu loh. 5 gadis bijaksana itu sadar tanggung jawabnya, perlu bawa minyak. Jadi masalah bukan kejam atau tidak punya belas kasihan sehingga mereka tidak mau membagi. Tapi mereka sadar ini loh kesiapan yang penting sekali. Maka being prepared, bersiap sedia itu not transferable. Itu bukan sesuatu yang kemudian kita bisa transfer ke orang lain. Saya bersiap untuk kamu ya, atau kamu bersiap untuk saya. Tidak bisa. Nah, ini beberapa hal yang kita bisa pelajari ya dari dari perumpamaan yang pertama ini. Oke, kita masuk sekarang ke perumpamaan yang kedua. Perumpamaan tentang talenta ya. Saya tidak akan bacakan, tapi saya percaya saudara tahu ceritanya ya, seorang tuan yang membagi hartanya kepada 3 hambanya ya, 3 pelayannya, yang satu diberi 5 talenta, yang satu lagi diberi 2 talenta, yang satu lagi diberi 1 talenta, dan kemudian sang tuan ini pergi ya,
lama sesudah itu baru pulang sang tuan ini dan kemudian mengadakan perhitungan dengan mereka. Ya, masing-masing hamba ini diminta pertanggungjawaban. Ya. Nah, sekali lagi kita melihat kaitan antara topik perumpamaan tentang talenta ini dengan topik tentang akhir zaman. Ya, tadi kita sudah mempelajari perumpamaan pertama dan itu diajarkan juga di Matius pasal 24. Kita nggak pernah tahu kedatangan Yesus sudah dekat atau masih jauh, tetapi yang jelas panggilan untuk berjaga-jaga dan bersiap sedia, ya. Tapi ada orang-orang yang mungkin memikirkan bahwa hal berjaga-jaga itu, bersiap sedia itu hanya berdoa, hanya menunggu waktu dan tidak melakukan apa-apa. Nah, setelah perumpamaan ini mengajarkan bahwa berjaga-jaga itu tidaklah menghilangkan responsibilitas kita sebagaimana yang sudah seharusnya kita lakukan, apalagi kalau kita tahu bahwa ini responsibilitas yang memang dikehendaki oleh Allah. Saudara, ini diajarkan di dalam perumpamaan talenta ini. Saudara, satu kali ada cerita tentang Martin Luther. Dia sedang bekerja mencangkul di kebunnya. Seorang teman datang berkunjung dan bertanya begini, kalau dia tahu Yesus akan segera datang hari itu, apa yang akan kau lakukan? Saudara, temannya bertanya pada Martin Luther yang sedang kerja di kebunnya ini. Kalau Yesus datang hari ini, apa yang kau akan lakukan? Saudara, Martin Luther hanya berkata begini, saya akan tetap bekerja mencangkul kebun saya. Ya, saya akan tetap bekerja mencangkul kebun saya ini. Saudara, responsibilitas tetap dilakukan, apalagi kalau kita tahu itu responsibilitas yang memang dikehendaki oleh Allah. Nah, saudara, perumpamaan ini jelas sekali menunjukkan sang tuan itu akan datang, tetapi para pelayan tidak tahu kapan datangnya. Ya kan di ayat 19 dikatakan lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu. Ya, sekali lagi ada penekanan seperti perumpamaan sebelumnya. Kedatangan Yesus itu sudden, unexpected, unknowable. Ya, tiba-tiba mendadak, tidak disangka-sangka dan tidak diketahui. Nah, di dalam masa penantian ini ya ditunjukkan kepada kita nih melalui perumpamaan ini. Bagaimana tindakan atau perbuatan dari tiga hamba itu dalam kesiapan mereka menghadapi hari pertanggungjawaban ketika sang tuan itu pulang. Saudara, ini pelajaran untuk saudara dan saya juga. Sama seperti tiga hamba ini, kita berada dalam masa penantian, masa yang kita mungkin sebut delay, kalau ada orang sebut. Ya, penundaan kok nggak datang-datang ini, yang kita tidak tahu kapan memang terjadinya. Nah, apa yang harusnya kita mengerti dan sadari dan kerjakan di dalam masa penantian yang kita tidak tahu berapa lama ini. Jadi perumpamaan ini mengajarkan how to live, bagaimana hidup during the delay ini, di dalam masa penundaan Yesus tidak datang-datang ini. Ya, saudara, perumpamaan ini mengajarkan kepada kita dua pelajaran penting. Pertama, saudara, perumpamaan ini mengingatkan kehidupan kita di dunia yang kita jalani dengan segala perbekalannya itu adalah pemberian berdasarkan pengaturan dari Allah yang tidak mungkin salah. Saudara, perumpamaan ini menunjukkan sang tuan itu membagi talenta kepada para pelayannya. Itu gambaran Allah kita itu memberikan atau mempercayakan ini. Bekal-bekal, resources, sumber-sumber yang memang kita perlukan untuk kehidupan kita ini. Diberikan itu kepada kita sebagai umatnya. Nah, saudara, istilah talenta di sini jangan diartikan dalam pengertian kita zaman sekarang, yaitu skill atau kemampuan atau bakat. Ya, bukan itu yang menjadi penekanan. Talenta itu adalah ukuran jumlah uang. Sebenarnya talenta itu adalah ukuran berat yang kemudian dipakai untuk ukuran jumlah uang, karena uang saat itu terbuat dari logam, umumnya itu perak, silver, ya ada yang dari emas, ada yang juga dari tembaga, dan itu diukur berdasarkan berat dengan ukuran yang disebut sebagai talenta itu. Dan umumnya talenta itu setara dengan 6.000 dinar. 1 dinar itu adalah upah pekerja 1 hari. Jadi 1 talenta itu kurang lebih setara dengan upah 19 sampai 20 tahun lah. Kerja bagi seorang pekerja biasa dengan upah minimum. Jadi kalau orang diberikan 5 talenta, itu sesungguhnya sudah kebutuhan untuk seumur hidup, bahkan melampaui mungkin hidupnya ya, karena itu lama sekali berarti kebutuhan itu dicukupkan. Nah, ini sekali lagi aspek kejutan, begitu loh. Kok bisa ada sang tuan yang begitu generous, begitu luar biasa.
Yang diberi 1 talenta aja udah terjamin 20 tahun. Yang diberi 5 talenta terjamin seumur hidup. Nah, ini sekali lagi aspek kejutan yang kita perhatikan ada di dalam perumpamaan ini. Tapi karena ini perumpamaan, jelas kita tidak fokus ke gambaran harafiahnya, tetapi makna rohaninya. Ya, nilai besar dari 1 talenta yang setara 6.000 dinar itu mengingatkan saudara dan saya betapa banyaknya dan berharganya pemberian-pemberian yang Allah percayakan kepada kita. Ini adalah gambaran the greatness of God's gift to His people. Jadi pemberian atau anugerah Tuhan yang begitu besar yang Dia berikan untuk umatnya. Maka cakupan talenta itu memang waktu itu adalah uang ya. Tetapi saya percaya cakupan yang namanya talenta itu komprehensif. Lebih dari sekedar cuma uang, tetapi meliputi mungkin termasuk bakat kita, potensi kita, skill kita, pengetahuan kita, kepandaian kita, kesehatan kita, waktu kita, ketajaman insting kita, kesempatan kita, pengalaman, dan sebagainya. Ada yang mengatakan bahwa apapun yang kita bisa pakai untuk memuliakan Tuhan, itu masuk dalam kategori talenta ini. Ada yang diberi 5 talenta, ada yang diberi 2, ada yang diberi 1. Tapi kita melihat Sang Tuhan itulah yang menentukan jumlah titipannya. Para hamba itu cuma menerima, memakainya. Para hamba itu bukan pemilik. Dan pemberian itu jelas. Dikatakan di ayat 15. Diberikan menurut kesanggupan. Jadi didasarkan berevaluasi Sang Tuhan ini mengenai kapasitas hamba-hambanya. Ada yang diberi 5. Diberi much ability, kemampuan yang lebih, yang banyak. Ada yang diberi 2, mungkin average ability. Ada yang diberi 1, minimal ability. Saudara, berbeda memang. Jumlah talenta yang berbeda menunjukkan dengan jelas sekali bagaimana Allah itu memang mengenal setiap umatnya itu sebagai individu yang unik, dengan kepribadian dan pengalaman yang unik. Apa yang Allah berikan pada setiap orang, itu pas dengan apa yang orang itu bisa tangani, bisa lakukan. Saya percaya Allah kita tuh memperhitungkan melihat setiap kita sebagai pribadi-pribadi dengan keadaan-keadaan dan kapabilitas yang berbeda. Ya, tidak ada yang dipercayakan lebih daripada apa yang dia sanggup tangani. Tetapi juga tidak ada yang dipercayakan kurang dari apa yang dapat tangani. Jadi kalau 5 talenta diberikan pada orang dengan kemampuan hanya 1 talenta, maka orang itu mungkin akan dihancurkan dengan tanggung jawab yang besar. Tetapi jikalau orang yang hanya punya orang yang punya kapabilitas 5 talenta cuma diberi 1 talenta, maka orang itu adalah orang yang sepertinya dipermalukan atau dianggap remeh atau kemampuannya itu akhirnya terbuang begitu. Jadi bekal, potensi, resources, kesempatan yang diberikan itu bisa berbeda antara satu dengan yang lain, dan itu dalam pengaturan Allah. Ini pelajaran pertama, tapi pelajaran kedua yang berkaitan dengan akhir zaman itu jelas sekali, yaitu bahwa segala pemberian, segala resources ini, satu waktu akan dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu harus dipertanggungjawabkan dengan benar, semasa kita ini masih hidup di dunia ini. Jadi berbicara tentang talenta ini, itu berbicara sepertinya Allah itu melakukan investment ini, di dalam kehidupan para pelayannya ini. Dia berikan talenta itu dengan tujuan untuk dipakai, untuk mendapatkan hasil keuntungan, dan mereka semua diberikan waktu yang lama untuk mengerjakan itu, kan dikatakan lama, setelah itu baru Sang Tuhan itu pulang. Ya, kita ini bukan pemilik, tetapi kita ini caretaker atau kita ini steward ya untuk apapun yang Allah berikan untuk kita. Maka dikatakan dengan jelas sekali di dalam perumpamaan ini, ketika dia pulang dikatakan dia mengadakan perhitungan dengan mereka. Pertanggungjawaban keuntungan itu bukan sesuatu yang mengejutkan, tetapi memang itu sesuatu yang sudah diharapkan dari sejak awal. Nah, kita tahu kemudian ada 2 macam hamba di sini. 1 setia, 1 tidak setia. Ingat kembali kepada ayat 45 pasal 24. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Tadi kita sudah mempelajari tentang yang bijaksananya di perumpamaan pertama itu. Di sini ditekankan mengenai hamba yang setia, baik dan setia, good and faithful. Setia. Hamba yang baik dan setia itu adalah hamba yang mengerti tanggung jawabnya. Dan kepada 2 hamba yang setia itu kita tahu diberikan pujian yang sama. Meskipun jumlah keuntungannya itu berbeda. Yaitu menunjukkan dengan jelas sekali bahwa bukan jumlah keuntungan yang difokuskan.
tetapi kesetiaan menjalankan tanggung jawab dengan potensi dan perbekalan yang diberikan. Itu yang menjadi fokus. Jadi isunya bukan berapa banyak yang kita miliki, tetapi berapa baiknya kita memakai apa yang kita miliki itu. Nah, setelah perumpamaan ini, fokusnya itu kepada hamba yang ketiga, yang tidak setia, yang tidak melakukan apa-apa dengan talentanya, melainkan menyembunyikan dalam tanah. Hamba ini tidak mengerti akan hakikat tanggung jawabnya. Jadi kesalahan dari hamba ketiga ini adalah mengabaikan responsibilitas dan kewajibannya. He wasted the opportunity ini. Pelayan yang nggak berguna, gagal memberikan keuntungan kepada sang tuan itu. Dan yang lebih ironis lagi, kita melihat di sini, dan itu cukup sering terjadi juga dengan mungkin banyak orang-orang percaya, orang Kristen. Hamba yang ketiga ini merasionalisasikan kegagalannya dan bahkan menyalahkan sang tuan. Ya, melihat tuannya sebagai seorang dikatakan manusia yang kejam, padahal sudah diberi satu talenta, itu pun sudah satu kemurahan hati yang sangat luar biasa. Sudah memberi banyak. Jadi dia membuat alasan-alasan daripada dia menyadari dari permulaan mengenai tanggung jawabnya untuk melayani sang tuan itu dengan yang terbaik yang dia bisa berikan dengan kemampuannya. Jadi setelah perumpamaan ini mengajarkan kepada kita dengan jelas sekali, ya, bukanlah alasan atau excuse. Memiliki sedikit itu bukanlah alasan atau excuse untuk tidak sama sekali memakainya dengan bertanggung jawab. Sang tuan ini tidak mengharapkan banyak dari hamba ini. Diberikan satu tentu tidak dituntut kemudian harus hasilkan 5. Memiliki sedikit bukan alasan, excuse untuk tidak sama sekali memakainya dengan bertanggung jawab. Jadi kita belajar apa? Perumpamaan ini menunjukkan bahwa yang menjadi isunya bukan berapa banyak talenta, tetapi bagaimana digunakan dan bagaimana dipertanggungjawabkan. Ada kutipan yang baik sekali yang saya baca dari sebuah buku. Orang itu berkata begini, tragedi yang nyata dari kehidupan itu bukan karena kita dibatasi hanya dapat 1 talenta. Tapi tragedi dalam kehidupan adalah kegagalan kita memakai yang 1 talenta itu. The real tragedy of life is not in being limited to 1 talent, but in the failure to use the 1 talent. Itu tragedi yang nyata dalam kehidupan, bukan karena kita dibatasi cuma dapat 1. Tapi tragedi itu terjadi ketika kita gagal memakai yang 1 itu. Setelah panggilannya jelas sekali, ya, sang tuan itu tidak mengharapkan pengembalian keuntungan yang sama, tetapi mengharapkan effort yang sama. Orang itu bisa tidak sama dalam talenta, tetapi orang harusnya sama di dalam effort-nya. Maka di dalam kerajaan Allah, dalam kerajaan Kristus, memang kita diciptakan tidak semua sama setara dalam hal talenta atau segala resources ini. Dan kita juga tidak diharapkan untuk perform ya di dalam sebenarnya kompetensi kelebihan yang sama. Tetapi semua diharapkan untuk menjadi steward yang setia. Ya, jadi ini pelajaran yang penting sekali. Jadi Allah itu nggak pernah menuntut dari seseorang kemampuan-kemampuan yang memang dia tidak punya. Tetapi Allah menuntut seorang itu harusnya mempertanggungjawabkan semaksimal kemampuan-kemampuan yang memang diberikan. Jadi kesimpulan dari perumpamaan talenta ini jelas, perumpamaan mengajarkan sekali lagi mengenai kesiapan akan kedatangan Yesus, yang menuntut kesetiaan dalam melakukan pekerjaan atau tanggung jawab yang ia panggil memang untuk dilakukan. Ada satu orang memberikan judul untuk perumpamaan ini dengan judul dalam bahasa Inggris, The Right Kind of Busyness. Jadi kesibukan yang memang benar, gitu loh. Kita sibuk tetapi sibuk untuk hal yang benar. Itu judul yang dia pakai untuk perumpamaan ini. Panggilan untuk kita bekerja dengan setia, dengan semangat ya untuk dia sekarang ini. Setelah Yesus mengakhiri perumpamaan ini dengan satu kejutan. Kejutannya apa? Hamba yang nggak berguna ini dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di mana terdapat ratap dan kertak gigi. Mungkin ada orang berpikir kok kejam sekali. Hanya gara-gara tidak bertanggung jawab dengan 1 talenta, hukumannya itu adalah hukuman yang sangat berat. Setelah kalau kita mempelajari perumpamaan ini dengan baik, kita melihat satu pelajaran penting sekali. Kurang adanya atau bahkan tidak adanya kemauan untuk bertanggung jawab dan melayani sang tuan itu
mungkin mengindikasikan orang itu belum mengenal Tuhan dengan benar. Atau dalam bahasa kita, orang ini belum benar-benar bertobat lahir baru sehingga tidak mengasihi tuannya. Saudara ingat, hamba ini membenci tuannya, menganggap tuannya itu jahat. Oleh sebab itu di dalam perikop ini, Yesus menyebut hamba ini dengan sebutan hamba yang jahat, bukan hanya malas, tapi jahat dan useless, nggak berguna. Setelah itu berarti satu kesimpulan dari Tuhan, sang Tuhan ini tentang hambanya ini. Jadi kurang atau tidak adanya kemauan untuk bertanggung jawab dan melayani mungkin mengindikasikan. Maka akibatnya hukuman yang diterima adalah hukuman yang seperti ini. Oke, ini perumpamaan yang kedua dan kita masuk yang terakhir. Perumpamaan domba dan kambing, dan kita melihatnya itu di Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Nah, setelah perumpamaan yang kita baca ini jelas sekali menggambarkan satu peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman, yaitu final judgment. Jadi ini puncaknya, klimaksnya. Seorang penafsir bernama Donald Heckner itu berkata, di dalam bagian yang final ini, dari pengajaran tentang akhir zaman ini, memang cocok diakhiri dengan gambaran mengenai pengadilan, penghakiman yang besar, penghakiman terakhir ini. Setelah beberapa hal yang kita bisa pelajari dari bagian ini mengenai penghakiman terakhir, yaitu penghakiman terakhir itu berkaitan erat dengan kedatangan anak manusia. Dalam hal ini adalah Yesus sendiri. Jadi dalam perumpamaan ini dimulai dengan kalimat begini, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka dia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya, lalu semua bangsa akan dikumpulkannya di hadapannya, dan dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Jelas sekali, dia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya, sebagai raja tetapi juga sebagai hakim. Jadi penghakiman terakhir itu adalah pekerjaan Kristus yang memang telah ditetapkan datang sebagai hakim. Itu di Kisah Rasul 10 ayat 42. Rasul Petrus berkata, dia Yesus itu ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Di Kisah Rasul pasal 17 ayat 30 dan 31, Rasul Paulus berkata begini, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana mereka semua harus bertobat, karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya sesudah ia memberikan kepada semua orang satu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Ini hal pertama yang ditekankan. Hal yang kedua, penghakiman terakhir itu bersifat universal. Dikatakan di ayat 32, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Mencakup Yahudi, non-Yahudi, mencakup orang percaya dan orang yang tidak percaya. Kalau saudara ada waktu membaca di Wahyu pasal 20, dikatakan orang-orang yang sudah mati pun juga akan bangkit, akan dibangkitkan untuk apa? Menghadap tahta pengadilan itu. Penghakiman itu menanti setiap orang. Tidak ada perkecualian, tidak ada favoritisme, tidak ada excuses, alasan untuk kita bisa menghindari penghakiman itu. Dan penghakiman itu akan sangat-sangat fair, sangat-sangat adil. Yang ketiga, semua orang akan dihakimi berdasarkan apa yang telah dilakukan di dalam kehidupan di dunia. Jadi setelah penghakiman terakhir itu adalah pengadilan di mana Allah itu akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Setelah itu dikatakan oleh Matius sendiri di pasal 16 ayat yang ke-27. Dan contoh perbuatan yang digambarkan di perumpamaan ini sangat jelas, yaitu perbuatan-perbuatan belas kasihan dan kemurahan hati yang ditunjukkan. Orang-orang yang memang membutuhkan, orang-orang yang terluka. Kalau sudah lihat di sana itu ada 6 kategori orang, ya, ada orang yang lapar, yang haus, yang telanjang, yang ada di penjara. Nah, ini gambaran salah satu contohnya digambarkan di sini adalah perbuatan kebaikan, belas kasihan, kemurahan hati yang ditunjukkan kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Dan ini gambaran juga dikatakan oleh Yesus
itu adalah orang-orang yang seorang dari saudaraku yang paling hina. Itu gambaran tentang ini dilakukan kepada siapa? Kepada paling tidak kita bisa lakukan itu di kalangan orang-orang orang percaya. Ya. Paulus berkata begini di 2 Korintus 5 ayat 10, semua kita harus menghadap tata pengadilan Kristus. Supaya setiap orang itu peroleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Paulus mengatakan harus menghadap tata pengadilan Kristus. Jadi kalau kita membaca perumpamaan Matius 25, 31-46 ini, perumpamaan tentang penghakiman terakhir ini, jelas sekali perumpamaan ini mengajarkan atau memberitahukan kita, I am accountable. Saya ini bertanggung jawab. Saya bebas menjalani hidup saya sebagaimana yang saya mau. Tapi pada akhirnya, saya harus memberikan pertanggungjawaban pada Dia yang memberikan kehidupan itu kepadaku. Perumpamaan ini menunjukkan hasil penghakiman itu, yaitu pemisahan domba dan kambing. Saudara, domba itu metafor untuk mengikut Kristus. Kristus itu gembala yang baik. Domba ada di sebelah kanan, itu gambaran sebagai satu tempat kehormatan. Ya, pemisahan domba dan kambing itu adalah pemisahan berkaitan dengan yang satu menerima reward, yang satu menerima condemnation. Yang satu menerima akan pahala, yang satu menerima akan hukuman. Setelah reward-nya itu apa? Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu. Itu reward-nya. Ya, jadi yang satu di sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri. Setelah perumpamaan ini mengingatkan kepada kita bahwa semua kita tidak menuju ke tempat yang sama, ke arah yang sama. Kita tidak akan berakhir di tempat yang sama. Tadi kembali pada perumpamaan pertama tadi, dua golongan orang digambarkan, gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Di sini pun digambarkan yang cuma dua golongan, itu golongan domba atau golongan kambing. Setelah apa yang jahat itu pasti akan dihakimi. Maka kepada orang yang jahat, murka dan hukuman itu pasti akan dinyatakan. Orang jahat mungkin sekarang ada yang senang atau lega karena bisa lolos dari hukuman pengadilan dunia ini, tetapi harus ingat bahwa tidak mungkin lolos dari pengadilan yang terakhir. Penghakiman yang terakhir itu akan mengakhiri semua pemberontakan terhadap Allah untuk selama-lamanya. Sudah sejarah ini akan mencapai titik akhir, yaitu waktu pertanggungjawaban. Allah itu mengizinkan mungkin pemberontakan manusia untuk satu jangka waktu, sepertinya Dia sabar dalam dunia yang jahat ini, ya. Dia tetap memberikan sinar matahari, hujan, makanan, berbagai resources kepada orang baik dan orang jahat. Ya, sepertinya kok dibiarkan begitu, tetapi harinya akan tiba bahwa semua pemberontakan atau kejahatan itu akan dihakimi, akan dihancurkan. Dan the last judgment, penghakiman terakhir orang berkata, itu public display. Satu pertunjukan tentang karakter Allah yang benar, karakter Allah yang kudus. Dan ini seharusnya menjadi satu peringatan ya untuk orang-orang yang jahat untuk tidak meneruskan perbuatan jahat mereka. Maka selalu ada panggilan untuk manusia bertobat. Nah, setelah kalau penghakiman terakhir itu di dalamnya adalah untuk tadi katakan bersifat universal, bukan hanya yang jahat, tapi yang juga yang baik, bukan hanya yang tidak percaya, tapi yang percaya. Memang pertanyaan seringkali muncul begini, kalau orang tidak percaya atau orang jahat dihakimi, bagaimana dengan penghakiman orang percaya? Apa yang akan dihakimi? Bukankah Alkitab mengatakan tidak ada penghukuman bagi orang percaya yang sudah diselamatkan dalam Yesus Kristus? Bukankah orang yang percaya pada Yesus adalah orang yang mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum sebab ia sudah pindah dari dalam maut ya ke dalam hidup nih? Nah, ini pertanyaan muncul. Nah, setelah saya ingin untuk mengakhiri perikop ini dengan mengajak saudara melihat dua kebenaran dari perikop ini berkaitan penghakiman orang benar. Saudara, kita perlu belajar melalui perumpamaan ini. Dua kebenaran ini penting sekali, ini seperti dua sisi dari satu mata uang logam yang sama, tidak terpisahkan, tidak bisa dipisahkan. Dua kebenaran penting. Yang pertama, di hadapan tata suci Tuhan nantinya, status kita yang sebenarnya sebagai orang percaya akan disingkapkan oleh Tuhan sendiri. Saudara, penghakiman terakhir bagi orang percaya bukan penghakiman selamat atau tidak selamat berdasarkan perbuatan. Bukan. Perikop tentang domba dan kambing ini
bukan berbicara mengenai penghakiman penentuan keselamatan pada saat penghakiman itu, tetapi deklarasi atau konfirmasi. Siapa sesungguhnya yang masuk kategori domba, dan siapa yang sesungguhnya masuk kategori kambing. Saudara perhatikan waktu digambarkan tentang domba itu, paling tidak di ayat 34 itu dipakai dua istilah. Kamu yang diberkati oleh Bapakku. Saudara, ini orang yang masuk kategori domba. Sudah punya relasi dengan Bapak. Sudah punya relasi itu, bukan belum. Maka dikatakan kamu yang diberkati atau kamu yang telah diberkati oleh Bapakku. Saudara, itu sepertinya gambaran tentang Allah itu sebagai Bapa, ya, dan kita ini sebagai anggota keluarga yang kemudian akan mendapatkan warisan itu. Kamu yang diberkati. Kerajaan yang telah disediakan bagimu, telah dipersiapkan Allah sebelum dunia dijadikan, sebelum kita ini lahir. Atau kita pakai istilah kita sekarang ini adalah, ini orang-orang pilihan, kerajaan Allah sudah disediakan bagi mereka. Jadi seorang percaya itu tidak akan dihakimi keselamatannya. Tuhan kita tahu siapa yang jadi miliknya dari kekekalan. Orang percaya hanya akan dikonfirmasi mengenai imannya dalam Yesus. Yang memberikan bukti ia adalah orang yang sudah diselamatkan. Jikalau memang demikian halnya, berarti orang-orang percaya yang palsu juga akan disingkapkan. Ingat Matius 7 tadi, 21-23. Bukan orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga. Pelajaran kedua, kebenaran kedua, bahwa di hadapan tata suci Tuhan, works, pekerjaan yang kita kerjakan, perbuatan yang kita lakukan, akan disingkapkan dan dinilai sebagai bukti bahwa kita ini sungguh-sungguh orang percaya. Jadi perumpamaan ini berbicara mengenai pembuktian evidence melalui mana orang percaya akan dihakimi, bukan berbicara mengenai penyebab keselamatan atau penyebab penghukuman, bukan. Ya kan kita tahu bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan. Tapi orang percaya membuktikan mereka benar-benar orang percaya sejati. Mereka membuktikan mereka itu domba, itu melalui perbuatan-perbuatan mereka. Jadi perumpamaan ini, ada orang berkata begini, this parable tells me, memberitahukan beraku, inti dari kekristenan adalah relasi dengan Yesus sendiri. Dan itu akan ditunjukkan di dalam apa? Di dalam bentuk satu perhatian, kasih, perhatian yang memberikan pengorbanan untuk orang lain. Secara khusus untuk orang-orang yang miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Jadi the final judgment, the last judgment, itu adalah judgment berdasarkan evidence. Judgment berdasarkan pembuktian. Dan itu dibuktikan melalui apa? Perbuatan, works-nya kita. Nah, saudara, ada satu poin terakhir yang saya ingin katakan begini. Saudara berbicara mengenai works, mengenai perbuatan yang kita lakukan. Saudara menarik sekali di Matius pasal 25 ini. Itu tidak bicara works atau perbuatan-perbuatan atau pekerjaan-pekerjaan yang spektakuler, yang besar, yang wah. Tetapi ini perbuatan-perbuatan yang mungkin menurut orang tidak signifikan. Memberi makan pada yang lapar, minuman pada yang haus, memberi pakaian pada yang telanjang, mengunjungi orang-orang yang kesusahan. Saudara, bukan pelayanan-pelayanan pekerjaan-pekerjaan yang spektakuler, yang wow luar biasa. Dan dilakukan untuk sekelompok orang dikatakan oleh Yesus, yaitu salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini. Yang paling kecil ini. Saudara, kita tidak dipanggil untuk melakukan pekerjaan untuk seluruh manusia di dunia ini. Jadi jangan bayangkan pelayanan sosial untuk seluruh orang yang menderita di dunia. Bukan itu panggilannya. Tapi pada sekelompok orang atau orang-orang yang kita tahu, orang-orang mungkin sederhana yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan. Maka ada satu orang berkata begini, domba itu adalah gambaran orang-orang yang pekerjaannya atau perbuatannya mendemonstrasikan bahwa mereka itu sudah berespon dengan benar kepada orang-orang yang diutus oleh Kristus. Kalau berespon pada orang-orang yang diutus oleh Kristus, tentunya juga berespon pada pesan yang disampaikan oleh Kristus itu melalui orang-orang ini. Bagaimanapun sederhana situasi dan tindakan dari orang-orang yang terlibat itu.
Jadi penekanannya ada kepada humble situation, humble action. Bukan yang wah begitu loh. Sudah satu waktu akan banyak kejutan, bukan orang-orang yang luar biasa besar yang akan dapat pujian, tetapi orang-orang yang mungkin melakukan hal yang mungkin selama ini tidak dihargai orang lain, tidak diketahui orang lain. Saudara, ini yang kita bisa pelajari dari perumpamaan yang ketiga. Sekali lagi waktu kita ini terbatas, ya, kita tidak bisa menggali sampai dalam. Kalau saya boleh meringkaskan pembelajaran kita hari ini untuk 3 perumpamaan ini, saya bisa ringkaskan dengan 3 ungkapan. Perumpamaan pertama tentang 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh, mengajarkan kita untuk be watchful, berjaga-jagalah. Perumpamaan tentang talenta, mengajarkan kita untuk be faithful. Perumpamaan tentang kambing dan domba dalam penghakiman terakhir, mengajarkan kita untuk be merciful. Ini satu ringkasan yang saya ingin pakai untuk mengakhiri akan pembahasan mengenai perumpamaan-perumpamaan ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk apa yang boleh kami renungkan dari firman-Mu. Sekalipun kami terbatas dalam waktu kami untuk menggali 3 perumpamaan ini, tetapi sejauh yang kami bisa dapatkan pelajaran-pelajaran rohani yang penting, biarlah itu sekali lagi Tuhan pakai untuk boleh membentuk akan diri kami, hidup kami, spiritualitas kami, iman kami, dan ajari kami untuk menjadi orang-orang yang sadar kami dipanggil untuk berjaga-jaga, bersiap sedia. Sadar kami dipanggil untuk setia, tetap setia pada Tuhan, setia pada panggilan Tuhan, setia pada tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan, setia dalam komitmen kami untuk melayani Tuhan. Dan ajari kami juga menjadi orang-orang yang di dalam hidup kami sungguh menunjukkan kami adalah orang-orang yang beriman, kami adalah domba-domba yang dipilih oleh Tuhan, melalui perbuatan-perbuatan kebaikan yang kami nyatakan, yang kami tunjukkan. Biar kami selalu memiliki hati yang berbelas kasihan, bermurah hati, sama seperti Kristus Sang Gembala itu, yang juga adalah pribadi yang bermurah hati, yang berbelas kasihan. Terima kasih Tuhan, berkatilah firman-Mu yang kami pelajari dan kami renungkan pada malam ini untuk menjadi pedoman untuk kehidupan kami. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Pendeta Yohanes Adri yang sudah memberikan penguraian yang begitu indah pada malam hari ini. Yang pastinya Bapak Ibu kami percaya dapat banyak bahan ya untuk direnungkan lebih lanjut. Bapak Ibu dapat melihat melalui grup WA di mana Bapak Ibu jadi anggota itu ada materi-materi yang sudah dibagikan. Jadi Bapak Ibu bisa buka lagi, bisa direnungkan lagi, juga bisa membuka lagi YouTube-nya. Itu kita sudah ada ya Bapak Ibu YouTube mengenai pelajaran 4 kali pelajaran mengenai akhir zaman ini. Ya, dan juga malam hari ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk, bahkan sebelum pelajaran mulai udah banyak yang masuk Pak. Tapi ini ada beberapa pertanyaan yang tadi sebenarnya sudah dibahas dan dijawab ya. Jadi saya akan bacakan dulu pertanyaan-pertanyaan yang tampaknya memerlukan pembahasan lebih lanjut ya Pak. Baik. Nah ini. Bagaimana dengan jaminan masuk surga yang pasti dan bukannya mudah-mudahan seperti yang sering disampaikan oleh para pendeta atau pengkhotbah. Mohon penjelasannya. Apakah penjahat yang bersama-sama dengan Yesus disalib juga sudah menyiapkan minyak pada obornya? Ya, panggilan kita itu kan boleh katakan berbeda ya. Kita jangan selalu menyamakan dengan penjahat yang di sebelah Yesus itu, yaitu anugerah Tuhan dalam detik terakhir dia masih ada kesempatan untuk mengenal Tuhan dan bertobat. Tapi nggak semua orang dalam detik terakhir punya kesempatan itu loh. Jadi tidak, hati-hati ya untuk memakai satu cerita dalam Alkitab kemudian menjadikan itu sebagai norma untuk kehidupan kita. Karena memang berbeda pengalaman dan perjalanan kerohanian kita ya, tidak selalu sama begitu ya.
Tapi sejauh yang kita diberikan oleh Tuhan sesuai dengan siapa kita, tanggung jawab kita, dan juga resources yang yang Tuhan berikan untuk kita miliki, bertanggung jawablah untuk itu, begitu loh. Ya, tanpa perlu kita membuat perbandingan dengan orang lain. Ya, saya mempelajari perumpamaan tentang talenta itu baik sekali, begitu loh, karena saya melihat yang diberi 5, ya dituntut 5, diberi 2, dituntut 2, begitu loh. Saya tidak perlu, kalau memang saya diberi 2, saya tidak perlu iri pada yang diberi 5, karena Tuhan tahu kapasitas saya diberi cuma 2, itu kemampuan saya. Dan Tuhan tuntut saya bukan untuk menghasilkan 5, tetapi Tuhan tuntut saya untuk menghasilkan 2. Saya juga tidak perlu kemudian merendahkan orang yang diberi 1, karena ya Tuhan tahu orang itu. Dia diberi tanggung jawab untuk menggandakan jadi 1, begitu 1 lagi, ya saya tidak perlu untuk kemudian meremehkan orang itu atau mungkin menghina orang yang seperti itu. Jadi saya perlu bertanggung jawab untuk siapa saya dan apa yang Tuhan berikan untuk saya. Nah, ini prinsip yang sangat penting sekali. Begitu juga kalau kita bicara mengenai masalah keselamatan dan jaminan keselamatan. Ya, yang paling penting adalah kita sendiri ini bagaimana kita menjalani hidup kita. Saya percaya keselamatan itu anugerah, amin. Itu kita aminkan. Keselamatan itu anugerah, keselamatan itu kita terima melalui iman. Ya, tetapi jangan lupa, keselamatan itu, kalau saya pakai istilah saya, tolong jangan disalahpahami ya. Keselamatan itu bukan sesuatu yang tanda kutip kemudian otomatis, begitu loh. Otomatis dalam arti begini, kita yakin sekali bahwa sekarang ini kita udah pasti diselamatkan. Kenapa? Karena penentuan terakhirnya tetap adalah di pengadilan atau penghakiman yang terakhir. Maka kenapa saya memakai istilah itu? Keselamatan itu tidak otomatis, tetapi keselamatan satu proses yang kita jalani sampai pada waktu akhir itu kemudian konfirmasinya betul-betul nih kita adalah orang yang diselamatkan. Oleh sebab itu kenapa ada panggilan untuk kita berjaga-jaga, bersiap sedia, bertekun, kita taat, kita hidup kudus. Kenapa semua itu perlu diberikan? Kalau memang kita itu udah pasti dijamin otomatis selamat, nggak perlu lagi diberikan perintah-perintah panggilan untuk seperti itu. Nggak perlu ada Alkitab, nggak perlu ada perintah atau tulisan dari para rasul untuk kita atau para penulis PP untuk kita. Tapi tetap diberikan kan perintah-perintah itu, sekalipun kita ini orang percaya. Kenapa? Karena kita ini memang di dalam proses yang masih sedang menjalani keselamatan yang nanti pada waktu akhir itu akan dibuktikan, terbukti terakhir itu pada waktu kita bertekun sampai akhir dan kita menghadap penghakiman terakhir itu dan dikonfirmasi baik status kita sebagai domba maupun juga pekerjaan kita atau perbuatan kita atau works-nya kita itu mengkonfirmasi bahwa memang kita adalah orang yang diselamatkan. Itu sih jawaban saya, Bu. Baik. Pertanyaan berikutnya, Pak, saya mau bertanya, contoh-contoh kelalaian seperti apa yang dimaksudkan dalam perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh? Iya, saya mungkin saya nggak di sana tidak ada contoh spesifik ya, tetapi yang tadi saya sempat sebutkan sedikit begitu ya. 5 gadis bodoh ini tahu atau mungkin lebih tepatnya harusnya tahu bahwa mereka harus bawa minyak, begitu. Ya, mereka harus bawa minyak karena dengan membawa pelita atau model obor seperti itu, dan mereka juga tidak tahu kapan ini prosesi akan berlangsung dan berapa jauhnya perjalanan dan sebagainya, misalnya mereka belum tahu, maka harusnya memang sudah bersiap. Artinya begini, harusnya mereka tahu begitu loh, bahwa ini adalah tanggung jawab yang mereka harus jalani begitu loh. Tetapi mereka itu tidak melakukan apa yang mereka tahu. Begitu loh. Ini bagi saya kelalaian, bukan kelalaian yang karena lupa. Itu karena apa? Tetapi saya lihat mereka nggak serius melihat panggilan tanggung jawab mereka ini untuk menjadi pengiring dari mempelai wanita itu. Nah, ini loh yang saya soroti kelalaian di dalam hal ini. Nah, kalau kita mau aplikasikan luas banget begitu loh kelalaian ini. Begitu loh. Ya, kelalaian di dalam hal kita ini tahu kita ini harusnya hidup kudus. Tetapi kemudian kita tetap aja kemudian hidup berantakan dalam moralitas, kita tetap hidup sembarangan, kita tidak menjaga ketaatan dan kekudusan kita, dan kita meremehkan akan panggilan Tuhan untuk hidup kita dan sebagainya. Kelalaian-kelalaian seperti ini, saudara, bagi saya itu sesuatu yang serius loh. Itu bukan sekedar seorang mengatakan, saya nggak tahu firman, saya nggak pernah dengar khotbah ini. Saudara, bagi saya itu sesuatu yang serius. Kalau kita sudah sampai di dalam keadaan
seperti itu, kita mengabaikan apa yang kita tahu, mungkin itu sudah menjadi satu warning bagi saya, satu peringatan nih. Jangan-jangan kelalaian ini nanti akan berakibat fatal seperti 5 gadis bodoh itu. Itu sih yang saya mau sampaikan ya mengenai hal ini. Iya. Baik, ini pertanyaannya masih terkait perumpamaan mengenai 5 gadis bodoh tadi. Gadis yang bijaksana dan yang bodoh memiliki proporsi yang sama, masing-masing 5 orang. Apakah bisa ditafsirkan bahwa proporsi orang-orang Kristen yang bijaksana dan yang bodoh juga sama? Lalu ini sebenarnya tadi Bapak mungkin udah jawab ya Pak, bila perumpamaan dalam Matius 25 itu menekankan works, apa kaitannya dengan sola gratia? Ya, yang kedua tadi saya sudah jawab ya. Pertanyaan pertama bagi saya begini, setelah perumpamaan itu jangan kemudian kita itu sampai mencari makna rohaninya itu begitu rupa sampai begitu mendetail sekali. Saya tadi mengatakan mengenai perbandingan 5 gadis bodoh dengan 5 gadis bijaksana itu bukan kemudian penekanannya adalah untuk mengatakan bahwa jumlah akan seimbang nih antara orang yang dipilih dan yang tidak dipilih, antara orang yang percaya dengan yang tidak percaya. Saya rasa poinnya bukan di sana, tetapi poinnya mau menggambarkan memang cuma ada 2 golongan orang nih, ya, 2 golongan orang ini dan tidak ada kelompok yang lain. Kenapa tadi saya mengatakan kenapa nggak ada kelompok yang ketiga ya, misalnya minyaknya memang masih ada tinggal sedikit nih, misalnya seperti itu. Kenapa tidak digambarkan ada gadis-gadis yang seperti itu? Tapi kenapa kok cuma digambarkan 2 golongan ini? Karena mau menekankan memang kedatangan Tuhan itu akan berakibat pada pembagian atau pemisahan 2 golongan. Cuma ada 2 jenis, kalau saya boleh sebut seperti itu. 2 kinds of people di akhir zaman. Diterima oleh Tuhan atau tidak diterima oleh Tuhan. Itu gambaran yang sederhana. Tidak ada yang posisi netral, tidak ada posisi ketiga, tidak ada posisi negosiasi. Ya, jadi saya tidak mengartikan bahwa keseimbangan 5 dan 5 itu sebagai sesuatu yang memiliki arti bahwa nanti jumlah orang yang tidak percaya dan yang percaya itu seimbang. Ya, saya rasa tidak seperti itu. Kalau melihat gambaran yang kemarin saya sampaikan, orang di zaman Nuh malah lebih banyak yang tidak mau mendengarkan Nuh daripada yang mau mendengarkan Nuh, begitu loh ya. Yang mendengarkan cuma anggota keluarganya sendiri. Yang diselamatkan sangat sedikit, begitu loh. Atau mengingatkan kita perkataan Yesus ya, banyak yang memang mau di jalan yang lebar, pintu yang lebar daripada jalan yang sempit atau pintu yang sesak, begitu ya. Itu ya, tapi sekali lagi kita nggak bicara tentang perbandingan jumlah angka orang percaya dan tidak percaya. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya, pada akhir zaman, jika ada 2 orang, katakanlah yang satu adalah orang yang sudah percaya Yesus, tapi memiliki karakter yang tidak baik, dan orang yang satunya orang yang tidak percaya, tapi dia memiliki karakter yang baik sekali seperti Yesus. Pertanyaannya, siapakah yang akan diselamatkan? Apakah keduanya akan diselamatkan? Mohon penjelasannya. Saya bukan Tuhan ya, menentukan keselamatan. Untuk kategori orang pertama, sekali lagi kita nggak langsung bisa menghakimi ya, nggak bisa langsung menghakimi. Cuman kalau memang melihat betul-betul karakternya, perbuatannya seperti itu, mungkin kita tanda tanya besar lah iman dan keselamatannya, kita bisa mengatakan seperti itu. Ya tentu pasti akhirnya tidak akan diselamatkan. Nah untuk kategori orang yang kedua, saya cuma akan berkata begini. Pertama, dari perspektif Kristen, kita tetap meyakini bahwa keselamatan itu hanya di dalam Kristus. Ya, kita nggak membuka kemungkinan untuk keselamatan di luar Kristus. Ya, termasuk untuk orang-orang yang bermoral baik, sangat luar biasa. Ya, itu kalau kita bicara dari perspektif Kristen. Tetapi saya tetap membuka kemungkinan begini. Kalaupun akhirnya ya, Tuhan misalnya nih menyelamatkan orang-orang yang seperti itu tadi yang begitu baik. Sekali lagi saudara, itu anugerah Tuhan. Itu kedaulatan Tuhan, itu anugerah Tuhan, itu keadilan Tuhan. Ya, kalau itu terjadi.
Ya, saya ini bicara mengenai sesuatu yang bukan pasti akan terjadi loh ya. Tetapi ini sesuatu yang bisa ada kemungkinan terjadi, dan kalau itu ada kemungkinan terjadi, tetap itu adalah karena anugerah Tuhan, keadilan dan kedaulatannya. Saya cuma bisa mengatakan seperti itu. Ya, kalau dari perspektif Kristen, keyakinan saya saat ini adalah di luar Kristus tidak ada keselamatan. Termasuk bagi orang-orang yang sangat beragama, bagi orang-orang yang sangat bermoral. Kenapa? Karena memang keselamatan kita kan bukan karena perbuatan, bukan karena moral. So, kalau kita membuka kemungkinan untuk orang yang jenis kedua tadi diselamatkan, dan pasti diselamatkan, itu berarti kan kita membuka kemungkinan bahwa orang itu diselamatkan karena apa? Karena dia baik kok. Karena dia luar biasa kok. Karena dia begitu punya karakter mirip seperti Yesus, meskipun dia bukan orang percaya. Kita berarti membuka kemungkinan keselamatan melalui perbuatan. Tapi sekali lagi, hal tentang penghakiman, tentang keputusan terakhir tetap saya tahu di tangan Tuhan. Kalau akhirnya Tuhan menyelamatkan orang seperti itu, yaitu anugerahnya, itu kedaulatannya, itu keadilannya. Kan karena ada sesuatu yang baik di dalam diri orang itu. Itu jawaban saya, Bu. Tapi sekali lagi, kalimat saya itu jangan diartikan ini sesuatu kepastian ya. Tapi saya mengandaikan seandainya, begitu loh. Seandainya Tuhan akhirnya menyelamatkan. Baik, mungkin pertanyaan berikut ini ada sedikit hubungannya dengan pertanyaan sebelumnya. Bagaimana dengan orang percaya, tapi pada saat kondisi terakhir, saat kematiannya, dia sedang jatuh ke dalam dosa. Apakah pada saat penghakiman dia dapat diselamatkan? Apakah dia tetap sebagai domba atau berubah menjadi kambing? Iya, tergantung, sekali lagi, tergantung dosanya itu dosa apa. Kita membicarakan banyak kemungkinan ya, tapi kita juga perlu untuk kemudian kalau mau bicara kemungkinan, perlu untuk kemudian bicara lebih spesifik. Dosanya dosa apa nih? Pertama. Yang kedua, apakah ini dalam arti dia berdosa? Semua kita juga berdosa, begitu ya. Ya kita juga bisa berdusta, kita juga. Apakah karena kita kemudian misalnya hari ini saya berdusta, ya lalu kemudian besok meninggal, lalu kemudian karena saya berdusta hari ini, yang saya lakukan satu kali hari ini, lalu kemudian besok saya mati, lalu kemudian saya pasti masuk neraka atau saya tidak diterima Tuhan. Tentu bukan seperti itu kan, begitu loh ya. Saya percaya Tuhan akan menilai bukan berdasarkan cuma kamu lakukan dosa terakhir ini, ya ini dosa apa yang dilakukan, ya dan apakah ini sesuatu tipikal kehidupan yang misalnya memang itu menjadi tipikal hidupnya yang terus menerus berdosa sampai akhirnya juga berbuat dosa, begitu loh. Ya itu perlu untuk kemudian kita bicarakan. Kalau bicara kemungkinan, kita perlu tentu untuk memikirkan kemungkinan yang lain. Apakah tidak menutup kemungkinan setelah dia melakukan dosa itu, mungkin aja ya, di dalam penyesalan dia, kemudian dia minta ampun pada Tuhan sebelum kemudian dia mati. Bisa ada kemungkinan seperti itu juga kan, kita juga tidak tahu, begitu loh. Ya, jadi penilaiannya bagi saya bukan di orang itu waktu di momen terakhir dia berbuat dosa, pasti kemudian dia sepertinya kehilangan keselamatan. Saya sih nggak akan menilai berdasarkan itu, karena saya percaya penilaian Tuhan nanti dalam penghakiman terakhir itu sesuatu yang sangat komprehensif. Nggak cuma menilai di satu momen kehidupan, apalagi termasuk di momen cuma terakhir begitu ya. Akan menilai semua bagaimana works kita ini sesungguhnya. Ya, jadi fakta bahwa kita ini manusia yang nggak sempurna, yang masih bisa berbuat dosa, yang masih bisa melakukan hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Jadi masih ada kemungkinan bahwa memang kita bisa melakukan dosa-dosa itu. Ya, tapi itu tidak identik dengan kemudian kita ini pasti kehilangan keselamatan. Ya. Baik. Nah, ini ada satu pertanyaan, sebenarnya tadi sudah dijelaskan ya di dalam penguraian yang disampaikan oleh Bapak. Apakah penghakiman itu hanya terjadi untuk orang Kristen atau untuk semua orang? Ya, tadi saya sudah jawab. Jadi penghakiman terakhir akan untuk semua. Begitu loh. Cuma bedanya adalah kita bukan dihakimi untuk kemudian kita ditentukan ini, nanti kamu karena ini kamu diselamatkan, enggak diselamatkan. Poin bukan di sana, tapi lebih bersifat konfirmasi. Itu kalimat yang saya pakai. Penghakiman terakhir itu bukan penentuan keselamatan kita, tetapi itu konfirmasi keselamatan kita. Kalau kemudian sampai kemudian kita tidak diselamatkan, yaitu confirm bahwa kita ini bukan domba, tapi kita ini kambing. Begitu. Jadi istilah yang saya pakai lebih ke arah itu satu konfirmasi. Nah, konfirmasinya salah satunya melalui apa? Melalui works yang kita lakukan. Nah, itu membuktikan kita ini orang percaya sejati atau tidak. Ya. Ya. Baik,
sebenarnya semua pertanyaan yang berhubungan dengan topik hari ini sudah dijawab ya Pak. Tapi ini ada satu pertanyaan yang masuk kemarin malam setelah pelajaran berakhir, mungkin terlambat masuknya. Saya tanyakan aja ya Pak ya. Mohon dijelaskan atau digambarkan peristiwa, mungkin ini maksudnya peristiwa penghancuran Bait Allah pada tahun 70. Maksudnya digambarkannya apa? Peristiwanya? Ya, cuma ditulis begitu Pak, dia tidak menjelaskan. Nah, saya juga nggak tahu terus terang. Ya, saya juga nggak tahu. Yang saya baca cuma dari berbagai sumber-sumber yang ada, ya menggambarkan itu memang peristiwa yang cukup mengerikan, ya selama beberapa bulan dikepung, lalu kemudian diserbu habis dan sebagainya seperti itu ya. Tapi detail peristiwanya saya juga tidak tahu sampai mendetail sekali begitu ya. Tapi kalau mau cari data itu atau mau cari informasi itu, saya percaya pasti bisa dapat. Ya, kalau saudara bisa googling di internet, cari aja Destruction of Jerusalem, Destruction of apa itu the Temple of God in 70 AD. Ya, itu pasti akan ada sumber-sumber yang ada di sana. Mau lihat kejadiannya lebih sangat mendetail sekali. Itu bisa mungkin di sana. Saya mungkin tidak bisa menjawab secara mendetail mengenai peristiwa itu karena saya sendiri tidak terlalu tahu mendetailnya peristiwa yang terjadi waktu itu. Iya. Baik, semua pertanyaan sudah dijawab. Ya, saya hanya akan katakan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari para peserta, bahwa semua bahan yang sudah kita dapatkan selama 4 kali pertemuan ini, kita bisa renungkan lebih jauh lagi dengan membuka materi yang sudah dibagikan di dalam grup WA. Jadi mungkin Bapak, Ibu ada yang kayaknya kurang jelas, bisa ditonton lagi videonya, video pengajarannya melalui YouTube. Ya, kita semua sudah sediakan. Baiklah, mungkin malam hari ini sampai di sini. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pendeta Yohanes Adri yang sudah memberikan pengajarannya bagi kita semua, menjelaskan kebenaran firman Tuhan dengan demikian baik. Terima kasih sekali lagi Pak. Ya, dan mungkin ada satu pengumuman. Kita minggu depan akan libur ya Bapak Ibu. Kita minggu depan libur 1 minggu, mungkin untuk persiapan Jumat Agung dan Paskah. Dan lalu tanggal 7 kita akan memulai pelajaran yang baru. Ya, kita mungkin bertanya-tanya, bagaimana kita dapat mengenal Allah yang sejati dengan semua karyanya yang agung? Bagaimana dia bisa telah turun ke dalam dunia yang begitu berdosa sebagai manusia untuk menebus kita? Bagaimana kita bisa tahu pengharapan mulia di masa yang akan datang? Nah, semua itu tentu saja kita dapat ketahui hanya melalui Alkitab, yang sudah seharusnya kita juga kenal sebagai firman Allah yang hidup. Nah, karena itu kalau kita ingin mendalami lebih dalam doktrin mengenai Alkitab, kita bisa ikut pelajaran yang baru yang akan dimulai pada tanggal 7 April nanti. Seperti biasa, 4 pertemuan, 7, 8, 14, dan 15 April. Judul dari pelajaran ini, The Wonder and the Beauty of Scripture, yang akan dibawakan oleh Evangelis Karmia Margaret. Bapak Ibu nanti akan di-share video klipnya, boleh di-share juga kepada teman-teman, kepada saudara-saudara, supaya semakin banyak orang yang bisa ikut untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Baiklah, sampai berjumpa Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, 2 minggu dari sekarang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam. Malam.